Dan ini dari situsnya Wahabi juga ini, situsnya Muhammad Shaleh Munajjid. Dari Nih, nomor 2 ini, Madzhabul Malikiyah. Qala Muhammad bin Ahmad. Anda mentakrib Sahih Bukhari. Anda tapi yang ditakrib hadis dari riwayat lain. Justru hadis ini jadi kedudukannya jadi kuat karena didukung oleh hadis Sahih dari Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita ngopinya yang kental, olah pikir dengan share serius tapi santai. Tetapi di pertanyaan saya yang berikutnya dia tidak ada jawaban, yaitu coba sebutkan yang dimana Nabi Muhammad SAW membuat wanita-wanita, istri-istri sahabat, anak-anak gadis sahabat dibuat jejer-jejer, baris-baris, lalu salaman satu persatu. Itu pertanyaan saya yang sampai sekarang belum ada satupun santri yang bisa menjawabnya. Dijajar-jajar anaknya sahabat atau istrinya. Giliran kepada Aswaja, Hari Pras ini nyuruh kita nyari dalil yang persis, teman-teman ya. Persis. Persis. Melakukan seperti padahal yang di sini yang dibahas ilatnya adalah tersentuhnya, sentuhannya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ilatnya di situ yang dibahas. Bukan kejadian persisnya. Ya, kejadian persisnya ini bahas sentuhan kulit kan begitu ya, enggak ada. Coba kalau di Wahabi ya. Coba kalau Wahabi nanti pakai kias teman-teman. Ya. Kalau di Aswaja nggak boleh pakai kias, tapi kalau di Wahabi boleh, harus pakai kias. Contohnya tauhid, rububiyah, selawat sifat dan uluhiyah itu pakai kias semuanya teman-teman ya. Dikiaskan comot-comot ayat dalil ini begitu, comot-comot lah ya. Atau panggilan ustadz tidak ada. Atau panggilan apa? Syekh Al-Fadil juga tidak ada, teman-teman ya. Ini kan persis ya. Intinya mereka adalah selalu logikal falasi. Logikal falasi itu orang lain mau bagaimanapun pokoknya harus salah dan mereka sendiri harus benar apapun yang terjadi. Orang lain harus mengakui bahwasanya mereka benar. Itu namanya logikal falasi ya. Ini tidak sehat. Dari pas itu cuma satu yang bisa membungkam, dalil ya. Kalau ada dalilnya kita itu akan ikut ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ustaz Khalid Basalamah, kalau ada dalilnya kita akan ada di soft pertama untuk mengerjakannya. Salah. Itu bohong teman-teman ya, bohong. Kalau ada dalilnya, mereka memang benar ada di shop yang pertama yang akan menghilangkan dalil itu. Bukan yang akan mengerjakannya. Iya. Mereka yang ada di shop pertama untuk mengotak-atik dalil itu agar apa? Agar terlihat lemah, doif, kemudian tidak roji, kurang roji, ya kurang roji, kemudian riwayatnya dipermasalahkan. Itu mereka yang pertama itu memang di shop pertama ya. Soalnya buktinya. Contohnya masalah hadis tentang haul, Rasulullah melakukan itu, menyembelih kambing setiap hari wafatnya Siti Khadijah, lalu dibagi-bagi ke orang-orang sambil Rasulullah menceritakan manakibnya atau kisah hidupnya dari Sayyidatuna Khadijah. Nah itu nanti dibilang lagi, kami minta dalil yang persis. Ya jangan kumpul-kumpul orang kayak gitu. Rasulullah kan bagi-bagi. Ya sudah cukup bagi-bagi saja gitu aja. Iya. Kalau ngomong enggak ada persis. Nah, kalau di Aswaja harus ada dalil yang persis. Tapi kalau mereka enggak persis enggak apa-apa, pakai kias. Ini ada sebenarnya ini diambil dari ini, digabungkan jadi satu. Jadilah tauhid kita ini seperti ini ya. Banyak lah bukan tauhid itu saja. Amalan-amalan mereka itu banyak sebenarnya yang tidak persis seperti hadis itu banyak ya. Ya maklum lah. Karena mereka masih minoritas, mereka butuh pengakuan dan mereka butuh eksistensi yang jelas. Makanya semua kejadian yang tidak ada masalah harus ada masalah. Iya. Apalagi salaman. Ini bukan lagi perdebatan ya, bukan perdebatan boleh tidak boleh kan? Memang bukan perdebatan. Sudah jelas khilafiyah. Anda yang mempermasalahkan. Orang khilafiyah sudah ada dalilnya dari ulama salaf. Anda katanya masih tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Giliran ada ulama salaf, Imam Syafi'i
yang berpendapat membolehkan salaman dengan Hail, Anda salahkan lagi. Siapa Anda? Kan begitu. Oh, bukan kami, tapi Imam Ahmad bin Hanbal. Terus siapa Anda yang mau mengadu domba antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i? Apa ya? Sepakat, salaman dengan wanita yang tidak halal baginya haram. Salamannya haram, pandangan-pandangannya haram. Cuma pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan menggunakan alas tangannya. Saya tahu itu. Tetapi pendapat Imam Syafi'i itu dibantah oleh muridnya langsung, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, yang tidak halal baginya, baik dengan alas tangan, apalagi tidak. Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan membantah Imam Syafi'i, tapi beliau mempunyai pendapat sendiri. Ya, jangan membayangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti Anda yang sukanya membantah ulama-ulama. Bukan. Status Imam Ahmad bin Hanbal di situ beliau mempunyai pemikiran sendiri, pendapat sendiri dan dalil sendiri. Bukan membantah Imam Syafi'i. Mana ada Imam Ahmad bin Hanbal terang-terang membantah? Saya membantah guru saya, enggak ada. Imam empat madhab, enggak ada alat seperti itu ya. Di sini digambarkan Imam Ahmad seakan-akan tidak mempunyai alat pada gurunya. Sama Heriklas. Ini sekali ya narasi mereka itu ya. Narasi mereka itu mengajari umat ini untuk kurang ajar kepada Imam empat madhab. Di sini mengatakan bahwasanya yang menghalalkan bersalaman dengan Hail itu hanya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ya. Sedangkan faktanya enggak teman-teman ya. Imam madhab Maliki ya, itu madhabnya Imam Malik juga sama berpendapat bahwasanya boleh bos. Yang haram itu salaman tanpa Hail, tanpa menghalalkan, tapi hanya di area wajah dan tangan teman-teman ya. Itu saja. Untuk yang lainnya tidak boleh. Semakin tinggi keimanannya, ujiannya akan semakin berat teman-teman. Bukan semakin tinggi dia ilmunya, dia akan semakin terhindar dari syahwat atau dari khilaf. Malah dia itu semakin berat ujiannya. Dan ujiannya berat. Iya, saya mengakui itu ujian berat. Tapi ujian yang lebih berat dari itu ya buahnya. Masa ujian dimasalahkan aja urusannya kalian itu gimana? Tidak terlalu panjang, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, jika ia adalah budak wanita dari budak-budak Madinah, ia mengambil tangan Nabi SAW kemudian membawa pergi ke mana ia mau. Jadi kalian melek, biar melek saja. Ya, di sini kita punya catatan teman-teman yang sama bunyinya seperti yang tadi, yaitu lihatlah bagaimana sikap ketawaduan Nabi yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata ini. Bahkan ketawaduan Nabi SAW terwujud dan dirasakan oleh budak-budak. Anas bin Malik radhiyallahu an mengisahkan bahwa sekiranya ada seorang budak dari budak penduduk Madinah menggandeng tangan Rasulullah SAW, yaitu meminta tolong. Nabi Muhammad di situ disamperin oleh budak lalu dipegang tangan. Dari mana redaksi meminta tolong itu? Kan itu tidak ada di redaksi hadisnya, kan tidak ada kalimat yang minta tolong. Di situ mentahannya, bos ya. Yang sesuai persis, Anda kan persis tadi. Giliran ini Anda nggak persis, Anda menafsiri. Meminta tolongnya dari mana? Redaksinya nggak ada. Katanya harus persis. Sekarang giliran untuk orang lain nggak persis. Anda pakai penafsiran di situ. Atau dari siapa sebenarnya? Umpamanya dari syarah hadisnya, sampaikan dari siapa? Penjelasan meminta tolong itu, bos ya. Sampaikan, gitu loh. Beliau tanpa sepengetahuan lalu dipegang tangannya lalu minta tolong, begitu ya. Jadi bagaimana akhlak Nabi ketika dipegang seperti itu? Tidak mungkin Nabi langsung melepaskannya. Tidak boleh. Ya bukan gitu. Mengandaikan Anda ya, Anda kan sini sudah mulai mendikte Nabi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nggak mungkin kan Nabi langsung tak boleh loh. Justru wama yang tiku anil hawa illa wahyu yuha, ya kan? Jadi setiap Nabi ini berdasarkan wahyu sebenarnya. Kenapa Nabi membiarkan? Ya pasti sebagaimana yang kita baca kemarin, bos, di redaksinya bin Bas, bos, itu ketawaduan Nabi, bos ya, mempersilahkan budak untuk memegang tangannya dan dibawa kemana-mana, bos ya. Di sini karena Nabi itu menyantiku anil hawa ini illa wahyu yuha, maka Nabi membiarkan. Kenapa? Pasti ada hukum, ada hikmah syariat nanti yang dilakukan Nabi ini, yang diambil oleh orang-orang bawah ya. Ada hukum syariat di situ. Jadi semua tindakan Nabi ini ada hukum syariat yang diambil dari situ, yang merujuk ke situ. Nabi bisa saja dengan mudah
Kalau sekedar ingin ngomong bos ya, Iya. dengan sopan, maaf. Kan Nabi juga pernah mengatakan seperti itu bos ya. Saya tidak pernah bersalaman dengan wanita, saya tidak pernah menyentuh dengan wanita. Kan bisa ulang Nabi, ya kan bos ya? Ini demi syariat. Umpamanya loh bos, demi syariat. Anda kan gitu, sudah mendidik Nabi sesuai dengan keinginan Anda. Coba kami, Anda kan seperti itu loh ya, sama-sama kayak gini. Kita sama-sama sudah ya. Oke, ini sudah keras sudah purpuran ini kita ini. Seumpama Nabi menolak, ya bisa saja Nabi menolak. Minta tolong, ayo saya akan tolong kamu, tidak perlu menyentuh tanganku. Akan aku ikuti kemana kamu mau, akan aku tolong. Mudah Nabi kalau ngomong gitu, bos ya. Iya, mudah. Mudah saja. Tapi kan ini sebagai enggak. Karena di sini sebagai hikmah, dasar hukum, gitu. Jadi setiap gerakan Nabi itu menjadi dasar hukum. Umatnya ini untuk dasar syariat, bukan untuk mengikuti keinginan Wahabi. Ya kan, tenang aja. Nabi disabotase bos. Adapun apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad melalui Ali bin Zaid dari Anas bin Malik, dia berkata, yang saya sebutkan tadi hadisnya yaitu Nabi Muhammad dipegang tangannya lalu ditarik oleh budak wanita kemanapun dia mau untuk menyelesaikan kebutuhannya, bantuannya, minta bantuanlah kepada Nabi Muhammad. Lalu tahriknya bagaimana? Hadis ini teman-teman dinilai dhaif atau lemah, tidak sahih ya teman-teman, karena diriwayatkan oleh Ali bin Zaid. Apakah teman-teman tahu siapakah Ali bin Zaid? Terus bagaimana sifatnya? Bagaimana kepribadian? Dari sini dari Pras sudah rancu teman-teman ya. Tadi abang-abang santri itu siapa Ustadz itu menyampaikan hadis dari Sahih Bukhari. Di sini Hari Pras mentakhrij hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dan Ibnu Majah. Kayaknya seperti itu ya. Ahmad bin Ibnu Majah. Kalau yang dari Ahmad bin Ibnu Majah itu memang hadis secara sanadnya itu dhaif, maka hadis dhaif ini bisa terangkat menjadi hasan karena didukung oleh Sahih Bukhari. Anda mentakhrij Sahih Bukhari, tapi yang ditakhrij hadis dari riwayat lain. Justru hadis ini jadi kedudukannya jadi kuat karena didukung oleh hadis Sahih dari Sahih Bukhari. Homer saja yang jelas-jelas haram. Dulu tidak haram itu teman-teman. Diminum di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini Hari Pras mulai Menyamakan sebagai mufti agung, ya mufti dunia, ya Imam Madhab Syafi'iyah dan Imam Madhab Malikiyah ini memperbolehkan bersalaman dengan hail, dengan penghalang itu teman-teman ya. Tapi Hari Pras berpegang teguh bahwasanya yang paling benar adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ya teman-teman ya. Terus di sini Hari Pras mulai bermain narasi dengan pengharaman khamr. Jadi khamr yang dulu diperbolehkan, kemudian di ayatnya bos kan berangsur bos ya. Iya, berangsur-angsur. Pelarangannya berangsur-angsur. Hari Pras sudah mempunyai otoritas untuk menasih dan memansuh suatu hukum teman-teman. Waduh, hebat istilahnya mufti di sana. Banyak hadis yang ya. Setelah saya tanya-tanya kepada peruqyah sama halnya dengan mengobati yang ada unsur daruratnya, ya berbeda dengan jabat tangan teman-teman. Jajar-jajar wanita-wanita itu salam-salaman satu persatu. Daruratnya apa? Misal pribadi, ketika melihat video itu, saya lebih sepakat terhadap pendapat dari Ustadz Zulkarnain. Harusnya ketika Hari Pras melihat video Kiai Azam Ibrahimi, harusnya kayak gini harusnya. Walaupun saya tidak sepakat kalau salaman-salaman pakai penutup itu boleh, tapi tidak sepakat saya. Tapi ya ini punya argumentasi, kan begitu dari Imam Syafi'i, kan katanya Anda tahu. Kenapa kepada Pak Faizar Anda bilang gitu pada para peruqyah? Tapi mereka punya argumentasi karena urgent, karena darurat gitu. Kalau ya ini kan karena daruratnya lah. Kenapa begitu? Darurat dari mana? Emang nggak ada peruqyah yang perempuan? Peruqyah perempuan kan apa nggak boleh? Ya, taklim aja. Kita bisa. Yang perempuan di rumah, yang laki-laki di masjid. Nih itu. Kalau ruqyah nggak apa-apa. Ya mungkin karena ada darurat. Karena darurat apa? Daruratnya disamakan dengan orang yang bunuh diri katanya bos. Oh, Ada orang perempuan bunuh diri. Mau bunuh diri, kita sendirian laki-laki nih.
Dia mau loncat, masa kita teriak-teriak, jangan bunuh diri, jangan, ya kita pegang lah, gitu. Ya itu memang karena tidak ada laki-laki lain, tidak ada orang lain di situ konteksnya, hanya laki-laki sendirian, ya terpaksa, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau ini ruqyah, memang nggak ada ruqyah perempuan. Kita sampaikan dari sekarang, saya baca ulang lagi, nggak apa-apa lah ya. Wa amal musahabatu bihailin falladhi ruwiya anil imami Ahmad rahimallahu huwa al-man'u an musahabatil mar'ati walau bihailin. Ya, Imam Ahmad ini. Wa dhahabat asy-Syafi'iyyah ila jawazi musafahatil wa dhahabat asy-Syafi'iyyah ila jawazi musafahatil ajnabiyyati ma'al ha'il. Ya, wa amnil fitnati. Nah, ini kalau Imam Syafi'i boleh, wajar. Imam Syafi'i ini. Kemudian ini dari situsnya Wahabi juga ini, situsnya Muhammad Shaleh Munajjid. Dari Ini. Nomor 2 ini, Madzhabul Malikiyah, qala Muhammad bin Ahmad. Ini yang dibahas tangan dan wajah loh ya. Untuk yang lain-lain mutlak ulama itu. Untuk anggota tubuh wanita yang lain nggak boleh secara mutlak. Boleh juzul lil ajnabi, lam suwajil ajnabiyati wala kafiha. Ya, tidak boleh bagi ajnabi yang bukan muhrim menyentuh wajah ajnabiyah dan tangannya boleh, apalagi yang lain kan begitu. Fala yajuzu lahuma wad'u kafihi ala kafiha bila ha'ilin. Maka tidak boleh bagi keduanya itu meletakkan telapak tangan salah satu telapak tangannya kepada yang lain tanpa penghalang, tidak boleh. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dengan penghalang boleh, ini yang nggak boleh bila ha'il. Nah, gitu. Jadi ada 2 ya. Ya Syafi'iyah, madzhab Syafi'iyah dan madzhab Malikiyah. Salah satunya ada yang memperbolehkan. Begitu teman-teman. Oke, itu saja bos. Dari ini bos. Mungkin itu cukup sekian obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan pikiran kita lebih jernih lagi dan bersikap lebih bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.